A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Teror Mawar Hitam. Cerita ini ditulis oleh Nanau 1111. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Flashback on Alta Dirgantara. Semua orang tak mengenal dekat siapa dirinya, kecuali Yati selaku ibunya. Mereka hidup dalam kesengsaraan saat di mana Bima, selaku ayahnya Alta, dengan tega meminta Yati menggugurkan kandungannya ketika Alta masih berada di dalam perut. Saat Bima mengetahui bahwa anak yang dikandung Yati adalah anak laki-laki, maka Bima berusaha untuk terus mendekati Yati kembali dan seolah memberikan perhatian palsu serta janji-janji palsu agar Yati terbujuk rayuannya. Yati mempertahankan Alta sampai di mana Alta lahir ke dunia. Bima berharap Alta bisa menjadi penerus perusahaannya. Namun Yati menentang keras karena seharusnya Alta bukan sebagai penerus, melainkan pemilik. Seluruh harta yang dimiliki Bima adalah milik orang tua Yati. Laki-laki biadab itu dengan tega membunuh mertuanya sendiri atas dasar keserakahan. Bima licik. Ia ingin Alta menjadi budak, bukan sebagai pewaris tunggal. Saat Alta berusia 10 tahun, saat itu pula Bima mengambil hak asuhnya. Ia berhasil merebut Alta dari Yati. Saat itu Yati mengatakan, "Kamu ikut dia, tapi tenang, kita masih bisa bertemu. Ibu punya rencana untuk menghancurkan dia." Dan saat itu pula Alta mengikuti apa yang ibunya katakan. Zera Amandita, anak perempuan itu, sudah menjadi target untuk Yati. Karena anak perempuan itu adalah anak hasil perselingkuhan antara Bima dan Sofia, selaku bundanya Zera. Saat Zera berusia 10 tahun, Yati mendekatinya karena yang Yati tahu, anak itu selalu sendirian di taman sekolah. Yati juga tahu bahwa Zera anak yang pendiam. Ia juga kebetulan satu sekolah dengan Alta. "Hai Zera." Yati datang, duduk di samping Zera. Ibu siapa? Ibu mau apa?" Zera ini penakut orangnya. Ia sulit bergaul dengan siapapun karena pernah menjadi bahan bulian. "Kenalin, nama ibu Puyati. Kamu sendirian aja, gak ikut main sama teman-teman kamu?" Puyati tahu nama Zera? Itu. Yati menunjuk pada name tag yang Zera kenakan. "Kamu kenapa gak ikut main sama mereka?" "Karena aku gak pantas berteman dengan mereka. Orang-orang bilang aku idiot, padahal aku tidak seperti itu. Aku malu." "Ibu punya anak laki-laki namanya Alta. Kamu bisa main sama dia dan kalian bisa jadi sahabat." Alta anak yang suka marah itu. Aku kenal dia. Dia suka marah-marah kalau papanya ajak pulang bersama."
Sebenarnya Alta gak seperti itu. Kamu hanya belum kenal dia dekat. Nanti kapan-kapan ibu ajak kamu dan Alta agar bermain bersama ya. Zera dengan polosnya mengangguk. Cuman tinggal satu. Aku harus mengatur strategi di mana Zera gak bisa ketemu bundanya lagi. Dan akhirnya aku bisa masuk ke dalam kehidupan anak itu mulai dari sekarang. Yati merencanakan sebuah pembunuhan untuk Sofia selaku bundanya Zera. Ia ingin agar wanita itu segera disingkirkan untuk membuat rencananya berjalan mulus. Saat itu, Yati meneror Sofia dengan mawar hitam, sama seperti apa yang akan Zera rasakan nanti. Setelah beranjak dewasa, Alta yang akan melakukan teror itu. Lama-kelamaan, Sofia menjadi tak waras. Saat itulah Yati menculik Sofia, membiarkan wanita itu dikurung di suatu ruangan. Yati memberikan surat palsu yang ia buat sendiri dengan tangannya, seolah Sofia pergi untuk keluar negeri bersama suami barunya. Saat itulah hati Zera hancur. Ia menangis histeris luar biasa karena tak ingin melepaskan kepergian bundanya. Tenang ya Zera, ibu siap jadi penjaga untuk kamu. Ibu siap untuk selalu bersama kamu. Ibu akan menjadi pembantu di rumah kamu dan sekaligus menjadi ibu untuk kamu. Bunda kamu menitipkan kamu sama ibu. Yati berakting seolah sedih dan berpura-pura menjadi sahabat Sofia sejak lama. Padahal Sofia tahu betul bahwa Yati adalah istri sah Bima. Saat itu Sofia meninggalkan Bima karena ia tak mau disebut-sebut sebagai pelakor. Sejak saat itu, Zera dan Alta mengikat tali persahabatan. Aku mau berteman dengan kamu, tapi kamu jangan galak-galak ya Alta. Zera takut, ucap Zera. Aku janji gak akan galak sama kamu Zera. Semua sudah atas rencana Yati. Ia akan mendidik Alta sebagai anak pendendam, anak yang akan menjadi sosok pembunuh untuk Zera. Tidak boleh ada satupun keturunan Sofia yang hidup di muka bumi ini. Maka Yati memperalat anaknya sendiri jika sudah besar nanti akan menjadi pembunuh berdarah dingin sepertinya dulu. Sofia tewas dalam keadaan mengerikan. Wanita itu tewas membunuh dirinya sendiri dengan benda tajam akibat tingkat kewarasannya yang sudah 0,2%. Meskipun Sofia tak waras, ia selalu mengingat Zera sebagai anaknya. Kamu akan menyesal Yati. Kamu akan menyesal. Begitulah kira-kira kata terakhirnya. Flashback off. Sebenarnya Alta bisa saja langsung membunuh Zera. Tak sulit baginya melakukan hal itu, karena beberapa wanita lainnya pun sudah ia bunuh. Kemudian fotonya ia pajang di tempat tongkrongan sebagai kenang-kenangan. Namun, ada hal yang membuat Alta sulit melakukan hal itu. Entah mengapa ia merasa tidak tega saat dimana bisa saja ia mengambil kesempatan untuk membunuh gadis itu. Apakah sebuah perasaan yang membuatnya ragu? Perasaan cinta yang mengalir untuk gadis itu? Atau justru perasaan karena Zera adiknya? Meskipun berbeda ibu, bagaimanapun ayah mereka sama.
Bima Dirgantara. Dan hal itulah yang membuat Alta tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan Zera. Alta selalu dipengaruhi oleh Yati. Yati mengatakan bahwa dulu ia hidup menderita, sementara Zera hidup bermewah-mewahan dengan harta papanya. Harta yang dikelola karena sudah membunuh kakeknya Alta. Padahal kenyataannya, Sofia bekerja keras sendiri untuk Zera, anak perempuan satu-satunya yang ia miliki. Hingga Zera bisa hidup dengan segala fasilitas mewah yang dimilikinya. Setiap kali mengingat Zera yang hidup bahagia, disitulah Alta mengingat setiap ucapan ibunya yang sampai papanya sendiri hendak membunuhnya, memilih mempertahankan Sofia dan Zera, anak haram itu, ketimbang dirinya dan ibunya. Perasaan dendam itu terus berlanjut sampai usia Alta beranjak remaja dan hingga detik ini. Ia sengaja ikut dengan Bima agar ia tak kehilangan uang yang seharusnya memang ia nikmati. Papanya itu pun akan Alta bunuh jika waktunya tiba nanti. Untuk membunuh Bima membutuhkan waktu yang sudah ditetapkan agar terkesan estetik. Mau sampai kapan kamu selalu bersikap seperti ini pada papa? Tanya Bima menatap tajam Alta. Gak usah melototin gue kayak gitu. Umur lo gak panjang, jangan sampai lo nyesel. Maksud kamu apa, Alta? Bicara seperti itu, hah? Alta nampak santai menanggapi Bima yang dikabuti rasa emosi itu. Ia tahu pria itu tak akan mampu melakukan apapun selain mulutnya yang banyak bicara. Alta menghisap rokok dengan santainya. Bahkan kakinya ia angkat ke atas meja, bertingkah seperti bos besar. Alta, turunkan kaki kamu. Kalau gue gak mau, lo mau apa? Bima mendengus kasar. Mengapa hingga detik ini Alta tak pernah bersikap layaknya seorang anak kepada orang tua? Mengapa Alta tidak pernah mau memaafkan kesalahan yang Bima perbuat di masa lalu? Dulu mungkin benar Bima licik, arogan, dan berniat menjadikan Alta sebagai budaknya. Namun rasa sayang sebagai orang tua kepada anak itu tumbuh dalam diri Bima. Ia mau menyerahkan semua harta miliknya untuk Alta. Bahkan ia sudah mengganti nama pemilik perusahaan, juga cabang-cabangnya, menjadi nama Alta Dirgantara. Sayangnya, Alta hanya melihat dari sisi masa lalu, dari omongan ibunya saja. Seandainya Alta mau belajar menerima papanya sebagai seorang ayah dan menuruti apa yang terbaik untuknya, mungkin Alta akan menyesal telah bersikap sesukanya pada Bima. Alta, saya menyekolahkan kamu untuk kamu menjadi anak yang baik, anak yang penurut, cerdas, dan bisa berguna di kemudian hari. Jangan sampai kamu menyesal, nak. Pendidikan itu penting. Oh ya, tapi sorry, bagi gue itu gak penting. Gue tetap kaya raya tanpa pendidikan kan, dan semua ini milik gue. Oh iya, saya sibuk, tidak ada waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Alta segera pergi keluar dari ruangan papanya. Setiap kali berhadapan dengan Bima, setiap itu pula Alta merasakan banyak penderitaan dalam hidupnya. Ibunya bilang untuk melepaskan penderitaan itu, maka ia harus membunuh Zera.
Alta menghampiri Zera ke kamarnya. Gadis itu kondisinya semakin hari semakin baik-baik saja. Karena diam-diam ia mengikuti saran dari Elang untuk tetap tegar menghadapi setiap masalah. Tak lupa, Zera memasang CCTV di kamarnya. Ia juga sudah memasang jebakan untuk si peneror. Jebakan yang Zera pakai adalah jepitan tikus, lalu ember berisi air yang jikalau si peneror datang membuka jendelanya, maka air itu akan membasahi tubuhnya. Iya Elang, aku udah makan kok. Terlihat di sana, Zera sedang video call dengan nama yang ia sebut. Lantas, Alta merasa emosi melihat hal itu. Ngapain? Saat menyadari Alta datang, Zera kemudian menutup panggilan video call itu. Alta, kamu dari kapan di situ? Dari tadi. Lo ngapain video call sama dia? Oh, jadi selama ini lo deket sama dia diam-diam gitu ya Zeh? Elang baik kok Al. Dia selalu hibur aku. Dia juga selalu semangatin aku. Kamu kan tahu, aku gak punya teman lagi. Kamu belakangan ini sibuk. Aku gak tahu caranya bikin hati aku tenang selain Elang yang selalu ada buat aku. Maaf. Suka lu sama dia? Rahang Alta mengeras, emosi. Aku gak tahu Alta. Aku cuman, gue gak suka lo masih komunikasi sama dia. Blokir nomornya. Tapi aku blokir anjing. Dek. Air mata Zera jatuh mendengar umpatan kasar dari Alta. Apakah dirinya serendah itu di mata Alta? Air mata Zera jatuh mendengar umpatan kasar dari Alta. Apakah dirinya serendah itu di mata Alta? Bangsat. Kenapa gue lemah banget lihat tuh cewek nangis? Al, ingat misi lo. Bikin Zera jauh dari Elang. Supaya Zera ngerasa gak punya siapa-siapa lagi. Supaya dia gila. Supaya dia cepat menuju kematiannya. Aku udah blok. Dengan cepat, Zera segera keluar dari kamarnya. Gadis itu marah. Bahkan, Alta merasa tak suka melihat gadis itu marah terhadapnya. Alta mengejar Zera. Zeh, dengerin gue dulu. Gue kasar karena gue sayang sama lo Zeh. Gue mau yang terbaik buat lo. Elang itu gak baik. Elang itu gak baik buat lo. Alta mencoba bersikap lembut. Zera tak mau mendengarkannya. Ia menuju dapur, membuat segelas lemon tea kesukaannya. Kemudian hendak pergi ke belakang halaman rumah. Kata Elang, jika ingin pikiran tenang, harus mencoba angin luar yang membuat pikiran damai. Zeh, maaf. Entah mengapa, Alta merasa ini bukan akting, melainkan dorongan dari hatinya sendiri. Kapan ya Alta gak kasar sama Zera? Kapan ya Alta bisa nahan emosinya? Kenapa Alta selalu bikin Zera takut? Gue bikin takut gimana Zeh? Lo kan tahu gimana gue. Alta janji waktu itu kalau Alta gak akan galak sama Zera. Tapi kenapa sampai sekarang Alta selalu galakin Zera? Alta merapatkan duduknya di samping Zera. Ia meraih salah satu tangan Zera, kemudian menciumnya.
Maaf sayang. Mendengar kata sayang dari Alta membuat hati Zera luluh seketika. Mengapa pria itu selalu bertingkah seolah memiliki perasaan padanya, sementara sampai detik ini tidak ada pengakuan apapun. Alta, aku punya rencana buat si peneror itu, ucap Zera bersemangat. Alta tahu yang membuat gadis ini tak lagi down adalah Elang. Maka ia harus segera menyingkirkan Elang secepatnya. Apa rencananya? Aku pasang CCTV lagi. Aku pasang jebakan buat dia di dekat jendela sama di atas jendela. Dia pasti kena jebakan aku. Nanti di situ aku bakalan buka topengnya. Lihat aja nanti. Aku bakalan laporin dia ke polisi. Sayangnya lo terlalu bego. Karena sampai detik ini lo gak sadar bahwa orang tersebut adalah gue. Tapi Zara waktu itu dapat tulisan Al. Katanya, jangan pernah menyakiti seseorang jika kamu sendiri tidak mau tersakiti. Tidak tahukah Zara bahwa yang membuat itu adalah Alta? Ia sengaja melempar batu sembunyi tangan untuk menghindari kecurigaan Zara. Apa dia Mario? Tebak Alta mempermainkan pikiran Zara. Aku sih gak ada feeling ke dia, tapi kayaknya bisa jadi dia. Gimana kalau kamu antar aku ketemu Mario? Aku mau minta maaf sama dia. Kalau memang benar itu dia gak akan ngaku. Aku akan paksa dia ngaku. Dia gak akan ngaku karena memang bukan dia. Bodoh. Mau kapan kesananya? Sama gue aja. Jangan minta antar Elang. Besok pulang sekolah gimana? Ya udah. Sekarang gak marah lagi kan sama gue? Zara menggeleng dan kemudian menampilkan senyum khasnya di hadapan Alta. Entah mengapa, saat Alta menatap mata gadis itu, ia merasa hatinya sakit. Membayangkan jika nanti Zara benar-benar kehilangan nyawanya karenanya. Bagaimana mungkin tangan yang semula dipakai untuk merangkul gadis itu harus dipakai untuk membunuhnya juga? Apakah Alta sanggup melakukannya? Semoga aja bukan Mario ya. Karena aku gak pengen ada orang yang naruh dendam sama aku. Aku selama ini gak pernah punya masalah sama siapapun, Al. Kamu tahu itu. Tapi kesalahan terbesar lo lahir sebagai anak haram yang memulai penderitaan pahit untuk Kuize. Al, kamu tahu kan rumah Mario? Kamu kan satu kelas sama dia. Enggak, nanti gue coba cari tahu alamatnya. Oke deh, aku yakin dia bisa maafin aku. Kalau memang dia ngerasa sakit hati sama penolakan aku juga bakalan maafin ulah dia kalau emang itu adalah dia. Tapi sayangnya, lu gak akan pernah ketemu Mario sampai ujung dunia sekalipun. Mario udah mati di tangan gue, Zeh. Dan lo tinggal nunggu giliran setelah Elang. Sesampainya Zara dan Alta di depan rumah Mario, Zara terkejut membaca tulisan bahwa rumah itu disita bank. Rumah ini disita atas dasar kasus penipuan, gumam Zara. Iya teh,
Jadi semenjak anaknya meninggal dunia, orang tuanya stres mikirin dan ngelakuin tindakan penipuan demi dapetin uang untuk hidup. Perusahaannya bangkrut. Sekarang pemilik rumah ini udah masuk penjara, kata satpam bernama Pak Harto itu. Anaknya meninggal dunia? Maksudnya Mario, Pak? Iya non, korban tabrak lari di jalan Suhender, deket-deket sini. Katanya tuh anak sering teriak-teriak ngeliat apa ya namanya, orang misterius gitu. Padahal gak ada apa-apa. Terus dia lari keluar rumah dan ketabrak truk besar yang lewat di jalan sepi itu tengah malam. Pengendaranya kabur. Sampai detik ini jejaknya gak ditemuin polisi, Neng. Zera menganga, tak menyangka. Ia betul-betul merasa berada di alam mimpi. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah 2 bulan lamanya, dan Zera baru mengetahui hal itu. Sementara Alta, pria itu berpura-pura memasang wajah terkejut juga. Padahal itu semua ulahnya. Ia pintar dalam memainkan peran sebagai pembohong. Kuburannya di mana, Pak? Tanya Zera. Ngapain si Zera nanyain kuburan Mario sih? Gak jelas banget nih anak satu. Dari sini, Neng lurus saja. Nanti belok kanan dikit, ada tulisan pemakaman, Neng. Di situ kuburannya. Makasih ya, Pak. Zera segera menarik pelan tangan Alta. Kita ke makam Mario dulu ya. Aku mau minta maaf buat banyak hal sama dia. Alta mengangguk saja. Sebenarnya Alta membunuh Mario atas dasar ketidaksukaannya saat dimana Mario memberikan setangkai bunga untuk Zera, lalu menyatakan cinta untuk gadis itu. Entahlah, Alta sendiri tak mengerti dengan perasaannya saat itu. Yang jelas, saat itu ia emosi dan langsung menjalankan aksinya untuk menjadi peneror hingga membuat Mario ketakutan. Kemudian Alta sendirilah yang membuat skenario truk untuk menabrak Mario tanpa jejak yang menunjukkan dirinya sebagai pelaku. Alta melakukannya bersih. Entah berapa persen tingkat kewarasan Alta, namun ia menjadi seperti ini karena masa lalu yang pedih terus menghampiri ingatannya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.